Ada seorang mangkuk ni tinggalkan komen dekat video saya, kau Cina, cakaplah bahasa Cina. Jenis orang yang macam ni, yang cuba melaga-lagakan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, amatlah menjengkelkan dan menjijikkan. Saya dari kecil sudah berkawan dengan kawan-kawan dari berbilang kaum. Sebab itulah, dari segi luaran dan dalaman saya Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia harus belajar dengan Indonesia. Indonesia jadi negara paling toleransi di dunia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dari hasil survei yang dilakukan Badan Racial Discrimination Survey yang dilakukan pada tahun 2022 silam, negara jiran Malaysia masuk ke urutan nomor 2 dunia negara paling rasis setelah Afrika Selatan. Pada hasil survei tersebut, memperlihatkan Afrika Selatan sebagai negara di urutan nomor 1 paling rasis di dunia dengan poin indeks 6,86, disusul Malaysia yang berada di urutan kedua dengan poin indeks 6,32, dan Guatemala menempati posisi 3 teratas dengan poin indeks 6,10. Survei dilakukan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan pada lingkungan sekitar tempat tinggal. Netizen Malaysia sendiri mengatakan bahwa penduduk Malaysia tidak rasis, namun pemerintah dan pihak berkuasalah yang menjadi penyebab timbulnya perkauman terbesar di Malaysia. Perkauman di Malaysia disebabkan kebijakan politik, itulah sebabnya politik di negara Malaysia banyak mendapat kritik dan dinilai tak mendidik bagi rakyatnya sendiri. Kena je, siapa kata tak kena? Mari kita cerita. To be fair, orang kita memang baik. Orang kita memang tak kisahlah dari mana negeri sekalipun, warna kulit bangsa apa, memang baik. Like, to be honest, memang baik betul. Tetapi, once kita buat silap, yang memang silap kita lah, once kita buat silap, dia akan hancurkan kita ya. I use the word hancur Dia akan pastikan kita betul-betul in the deep hole of hell. I tell you, deep hole of hell. And maybe depan-depan dia kata, oh tak, abang sorry abang kena racism benda ni semua. Kami suka orang kulit hitam, kita orang suka orang-orang macam ni. You buat sekali, dia bukan saja akan marah tak apa. Constructive criticism, I can handle constructive criticism. But dia akan hina keturunan kau, daripada hujung rambut kau sampai hujung kaki, daripada background bapak kau, atuk nenek moyang kau, sampaikan yang kau tak terlibat pun dia akan hina juga tau. And since orang kulit hitam ni dia kata macam monkeys, mulalah dia akan petik semua. Lepas tu tahu mana-mana orang kulit hitam dia petik dekat negara lain pun dia kata macam kita yang buat. Orang kulit hitam buat masalah dekat contoh buat dekat Bosnia, kita kat sini yang tak ada kaitan dengan orang tu kena. Orang kulit hitam pergi berompak dekat US, kita lah juga. Kau kan anak orang yang tu. Dia akan hina kau sampai kau betul-betul rasa nak siat kulit ni. Again, I repeat, orang kita memang baik. Bila dia baik, memang baik betul. Jujur cakap, memang benda tu sweet. Tapi bila kita satu kali buat hal, ya Allah, I bagi contoh lah, I dah lama tak kena hina, tak kena ejek apa semua. So memang dah basically dah almost hilang lah perasaan tu macam mana. Kan baru-baru ni kan I ada kontroversi kan, yang about I buat statement, my personal pendapat about this certain makanan ni. And apparently ada orang yang fanatic tak suka. Okay lah, ada constructive criticism, ada yang basically tidak agree with my statement. I do not, I mean I don't mind, tak kisah. Which is it is good teman-teman ya, argument, tingginya tingkat rasisme di Malaysia ini dikarenakan karena politik Malaysia yang sering memunculkan isu perkauman ataupun membuat satu politik identitas. Inilah yang menyebabkan Malaysia itu tingginya rasisme di Malaysia. Politik identitas ataupun politik perkauman. biasalah.
Tapi bila dia dah start main, mak bapak kita dia kata kita pergi mati. Dia kata negro, dia kata kita tak patut wujud dekat Malaysia. Dia kata kita patut ada orang hempuk kepala kita dari belakang, orang patut rompak kita, patut suruh kita kena racun, kena tidurkan oleh KKM. Dia benda tu dia trauma tau. Dia trauma yang kita pernah rasa zaman-zaman kecil dulu. Dia came back, boom, I terus shut down, I shut myself. Itulah mana yang banyak follower tanya kan, kenapa abang tak ada, kenapa abang tak ada. Like, I masa tengah down gila. I rasa memang time tu dah nak menangis dah. I rasa macam almost I tak nak sebut that word, tapi memang down gila. And my family really helped me a lot, and my friends as well. Time tu memang I shut myself down sebab I terlalu sakit. Sebab benda tu throwback balik, trauma dulu-dulu. But Alhamdulillah now I'm okay. Hello, ada seorang mangkuk ni tinggalkan komen dekat video saya. Kau Cina, cakaplah bahasa Cina. Jenis orang yang macam ni, yang cuba melaga-lagakan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, amatlah menjengkelkan dan menjijikkan. Saya dari kecil sudah berkawan dengan kawan-kawan dari berbilang kaum. Sebab itulah, dari segi luaran dan dalaman saya Cina, saya masih boleh betul dalam bahasa Melayu dengan baik. Mana pergi semangat perpaduan dan muhibah kau? Dah jatuh ke lautan Pasifik. I hate bringing up sensitive issues that can possibly spark a debate among races. I hate labeling people according to races. I see each and every one of us as individual with specific characteristic traits, personality and mannerism. I'm working in a field that allows me to interact with all sorts of people from all walks of life, and I can assure you that their races do not matter at all. It is their own mentality and choice to be perceived as such. Nasty people is nasty, good people is good, irregardless of any races. If you can't stand a Chinese speaking in other languages, F off Shibaseki. 如果你要好好的生活在马来西亚，你不应该有这样的想法，你一定会不开心、不满意的。To be able to speak in many languages is an added advantage. Bahasa boleh menyatukan semua orang. Kung kau try mai? Sementara di Indonesia, selama berabad-abad, sejarah menunjukkan bahwa hidup berdampingan tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga merupakan sumber kekuatan. Budaya toleransi di Indonesia merupakan kunci utama dalam mengelola keragaman dan perbedaan. Senada dengan ungkapan yang pernah diutarakan Presiden Timor Leste Ramos Horta, ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling toleran di dunia. Because of our knowledge about Indonesia, Indonesia is one of the most tolerant, embracing, inclusive countries in the world. In part, a great part, thanks to these two organizations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. And for this reason, working with some friends like Mulia Lubis, at the time ambassador in Oslo, he flew all the way from Oslo to Delhi for 24 hours to sit down with me Orang to Timor Leste discuss nih. the nomination of the two organizations for the Nobel Peace Prize. Okay. And so I did that, and did second time, and we do again, because sometimes it can happen in 1 year. One nomination, you win outright. Sometimes take 2, 3, 5 years. Jimmy Carter took 20 years before he got the Nobel Peace Prize. How long does it take for you? Well, I never knew I was nominated by anyone. For me, it was a total surprise, and I never cared really, because I was focused on Timor achieving independence. So why would you care for Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah then? Well, because now I know, and I have a greater sense of regional peace and security. At that time, was narrowly focused on self-determination. Of course, I already understood regional and international issues, but for me personally, I didn't care. I did care the Nobel Peace Prize for the Church of Timor-Leste, yes, but not for me. And the Nobel Committee doesn't like lobbying. Lobbying is entirely counterproductive. They don't like pressure, and they cannot allow it, because if they allow lobby, allow pressure, the whole Nobel process becomes chaotic. So I made a submission once, twice. I will continue to do. I also did for the UNESCO Peace Prize, which is also very prestigious. And I'm going to do for 2023 the humanitarian, Negara kita sendiri sebenarnya cukup beruntung. Pasalnya,
Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat toleransi yang cukup tinggi. Bayangkan saja, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, dengan budaya yang berbeda satu sama lain, karakter dan bahasa yang berbeda. Apa pendapat Anda? Oke teman-teman ya, demikian videonya bagaimana tingkat toleransi di Malaysia dan juga di Indonesia ini sangat jauh berbeda. Bagaimana tingginya tingkat rasisme di Malaysia. Wajar kalau Malaysia menduduki peringkat kedua negara terasis di dunia. Hal ini disebabkan karena politik Malaysia sendiri sering adanya politik perkauman. Inilah yang menyebabkan adanya sekat-sekat di dalam masyarakat Malaysia karena isu perkauman yang sering muncul di dunia politik Malaysia sendiri. Berbeda dengan Indonesia, jarang sekali kita dengar politik perkauman ataupun politik identitas yang muncul dalam perpolitikan Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar dan jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.